Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda, mungkin selama ini ada di antara bunda yang bertanya-tanya, kenapa sih suamiku itu nggak segera lepas dari selingkuhannya? Bahkan ada klien-klien saya yang suaminya itu sudah menikah siri sama pelakor, tapi makin kesini suaminya mulai nggak betah sama pelakornya. Tapi herannya nih bun, suami ini kok nggak kunjung ya menceraikan si pelakor. Nah ini kenapa ya? Setidaknya bun, ada 4 alasan yang dirahasiakan suami. Nah yang pertama, suami ini udah merasa terlanjur banyak investasi buat si pelakor. Ya mulai dari investasi uang, pikiran, perasaan, perjuangan, mengorbankan rumah tangganya dan sebagainya. Dia nggak mau nih semua usaha yang dia lakukan itu kayak sia-sia begitu aja. Makanya kadang-kadang meskipun suami bunda ini kelihatan udah nggak cocok sama selingkuhannya, dia tetap nggak mau melepaskannya begitu aja. Dia merasa tuh kayak sayang banget. Bukan sayang sama wanita itu ya bun, tapi sayang dengan perjuangannya selama ini. Di meja konsultasi saya juga sering menemukan kasus yang seperti ini bun. Yang kedua bun, alasan suami nggak kunjung lepas dari pelakor adalah dia udah kepincut sampai ke hati. Artinya dalam hubungan perselingkuhannya ini sebenarnya udah ada hati yang terlibat di dalamnya. Istilahnya tuh udah main hati. Ini bun, kalau selingkuhnya udah pakai hati, maka ikhtiarnya memang harus ekstra. Dan prosesnya memang butuh waktu. Karena hati itu kan gak bisa dipaksa ya. Kita hanya bisa berusaha mengalihkan perhatian suami sehingga lama-lama perasaan suami keselingkuhannya ini akan lebih netral atau setidaknya itu berkurang lagi dan berkurang lagi. Kenapa harus berproses? Karena kalau kita pakai cara paksaan bisa jadi suami nurut sama kita, tapi nurutnya ini hanya karena terpaksa. Jadi secara batin dia itu masih yang sama selingkuhannya bun. Makanya ada suami-suami yang memang secara fisik udah nggak berhubungan lagi nih sama selingkuhannya. Dia udah tobat ya, udah balik dan udah setia sama istri. Tapi si suami di sini tuh belum bisa melupakan selingkuhannya. Sehari-hari dia sering melamun, gabut, menyendiri, dan tingkahnya itu agak aneh. Tapi kalau suami bunda di sini sudah ada di fase ini, maka bunda nggak perlu khawatir, karena ini adalah proses transisi yang sifatnya itu alami. Dia hanya butuh waktu dan butuh kenyamanan supaya mantap istiqomah di jalan yang benar. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa suami nggak mau melepaskan selingkuhannya? Karena ada campur tangan energi negatif. Entah itu dari pelet, guna-guna, susuk, sihir perceraian, sihir ikatan, sihir mahabbah, dan sebagainya. Kalau suami bunda terkena ilmu hitam ini, ya suami nggak akan pernah ngaku kalau dia itu dipelet sama selingkuhannya. Suami di sini juga nggak akan bilang ke bunda kalau si pelakor itu pakai pelet. Kalau dia bisa mengatakan bahwa dia dipelet, maka justru itu artinya suami nggak kena pelet karena dia masih sadar. Orang yang kena pelet, kena sihir mahabbah atau apapun itu biasanya nggak akan bilang kalau dia itu dipelet sama selingkuhannya. Bahkan suami bilang ke bunda dia nggak percaya kayak gituan. Malah yang ada nih bun, semakin bunda meyakinkan suami kalau dia itu kena pelet, suami akan balik membantah bunda, ngajak berantem nih dan membela selingkuhannya. Nah, kalau bunda paksa dia untuk melepaskan selingkuhannya, maka dia itu akan merasa berat banget. Bahkan meskipun dia udah dilukai, dikecewakan, dan dimanfaatkan sama selingkuhannya, dia tetap nggak mau melepaskan selingkuhannya. Karena akalnya di sini itu udah dimatikan sama energi aura yang negatif dan suram tadi, bun. Makanya untuk mengatasi kasus yang seperti ini, bunda butuh ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah untuk membantu membersihkan pengaruh sihir dari pelakor. Dan kalau bunda melihat gejala ini dalam diri suami, segera bunda bisa konsultasikan sama saya bun. Nanti saya bantu baca auranya untuk memastikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi rumah tangga bunda. Kemudian lanjut bun, yang keempat, kenapa suami di sini nggak mau melepaskan pelakor padahal dia udah nggak betah sama sikapnya? Nah ini bun yang jarang diomongkan suami ke istri, karena ini rahasia, yaitu
dia itu belum mantap untuk melepaskan selingkuhannya untuk kembali ke istrinya. Saya tuh pernah menanyai seorang suami yang selingkuh, Bun. Dia tahu yang dia lakukan itu salah. Dia tahu selingkuhannya juga nggak lebih baik dari istrinya. Tapi dia itu masih ngeyel ya untuk mempertahankan selingkuhannya. Dan ternyata, Bun, suami ini ngaku sama saya kalau dia itu punya hitung-hitungannya sendiri di kepalanya. Gini, Bun, ini kalau aku lepasin dia, emangnya istriku bisa gantiin dia? Dia sih memang mulai ngejengkelin sih, tapi istriku juga sama-sama jengkelinnya. Seandainya istriku bisa sedikit lebih ramah dari dia dan gak emosian, ya aku bakalan milih istri. Nah itu, Bun, pengakuan dari salah satu suami yang katanya nggak dia beritahukan sama istrinya. Nah di sini kita itu bisa simpulkan ya, Bun, bahwa untuk mengikhtiarkan supaya suami balik ke kita, maka kita butuh keistiqomahan ya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita nggak tahu di hari yang keberapa dari ikhtiar kita Allah akan berikan hasilnya. Tapi yang pasti, selama kita melakukan perubahan positif dalam diri kita dan aura kita tentunya, suami itu pasti diam-diam melihat dan mengamati. Semakin kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah energi aura kita akan semakin menyala dan terasa di hati suami. Dari 4 alasan suami yang gak mau melepaskan selingkuhannya tadi nih, kira-kira yang relate sama Bunda itu yang nomor berapa, Bun? Oke, apapun alasan suami gak mau melepaskan selingkuhannya, selama kita tahu penyebabnya nih, Bun, maka insya Allah tetap bisa kita ikhtiarkan. Nah untuk itu, buat Bunda yang butuh didampingi dan dibimbing baik secara lahir maupun spiritual, langsung saja Bunda bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nanti akan saya bantu Bunda mendalami keadaan rumah tangga Bunda. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.